Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa Universitas Lampung dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo sebagai tim pengampu dari mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Rekan-rekan yang saya banggakan, kali ini kita akan memasuki fase yang krusial, fase yang saya dan Bu Ayu katakan, fase yang paling penting dari mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena pada fase ini, teman-teman akan langsung mempraktikkan segala hal yang telah dan sudah dipelajari dan telah dipahami dari materi pertama hingga materi paragraf. Ya, materi kali ini kalian akan mempelajari terkait dengan karya tulis ilmiah. Apa saja yang akan kalian pelajari di karya tulis ilmiah ini? Yang pertama, memahami tentang pengertian apa itu karya tulis ilmiah. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang ketiga, memahami bahasa dari karya tulis ilmiah. Dan tentu yang terakhir adalah mengenal bagaimana panduan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Bagian terakhir tentu saya akan mengulang terkait dengan penugasan akhir, yaitu tugas akhir semester yang akan kalian kumpulkan pada pertemuan 14. Oke, tanpa banyak membuang waktu, mari kita mulai pemaparan terkait dengan karya tulis ilmiah mulai dari sekarang. Rekan-rekan yang saya banggakan, kini kita mulai fase di mana materi karya tulis ilmiah akan kita tapaki dan kita telusuri lebih jauh. Seperti dibilang di awal, dikatakan di awal, mohon maaf tidak sempurna bahasa Indonesia ya. Karya tulis ilmiah ini adalah materi yang paling krusial karena akan mempraktikkan segala hal yang telah kalian pelajari di awal, mulai dari pengenalan kapital, yaitu di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, tanda baca, unsur serapan, lalu bagaimana kalian akan menerapkan kalimat efektif, dan terakhir adalah mengembangkan sebuah pola paragraf. Nah, sehingga nantinya diharapkan ketika kalian sudah mampu menerapkan dengan baik, maka kalian akan tidak akan mengalami kesulitan yang amat sangat berat ketika menyusun karya tulis ilmiah. So, saya harap teman-teman tetap semangat dan dalam kondisi yang prima, sehat, walafiat, jauh dari COVID-19. Oke, mari kita mulai ya. Saya tak akan pernah lupa untuk mengingatkan teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat jika ada pertanyaan ataupun segala sesuatu yang dibuat bingung oleh hadirnya video ini. Jadi ketika teman-teman merasa ada sedikit kejanggalan, keresahan, kegalauan, silahkan sampaikan pertanyaan itu. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di dalam kolom komentar di mana video ini ditautkan, itu di YouTube atau melalui jalur pribadi di Telegram, WA, ataupun bisa langsung menautkannya di diskusi virtual kelas. Jadi pesan orang tua dulu, malu bertanya sesat di jalan. Jadi daripada bingung, lebih baik tanyakan kepada saya kalau misalkan diajar oleh saya, atau kepada Bu Ayu. Nah, itu teman-teman prodi yang diajar Bu Ayu langsung tanyakan kepada Bu Ayu. Oke, mari kita lanjutkan. Seperti perkuliahan sebelumnya, ada beberapa materi wajib yang bisa kalian siapkan atau menjadi pedoman pokok dari pembelajaran kita. Yang pertama, tetap Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu menjadi sesuatu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Bisa berupa daring ataupun nanti versi cetaknya. Pun kalau bisa kalian ada cetaknya ya. Lalu ada lagi KBBI. KBBI ini ada yang daring, ada juga yang menggunakan aplikasi. Saran saya mulai sekarang kalian unduh saja yang di App Store atau di iOS KBBI daring. Jadi kalau misalkan nanti ada kata-kata yang sulit atau istilah-istilah yang sulit, kalian langsung bisa ya cek di gawai kalian masing-masing. Aplikasinya tidak akan pernah lebih dari Free Fire, PUBG. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mendownload karena ukurannya tidak akan memberatkan performa dari RAM kalian. Lalu yang terakhir pedoman yang harus kalian pegang adalah Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Lampung. Karena kalian kuliah di Universitas Lampung, ya mau tidak mau, suka dan tidak suka, harus menggunakan rambu-rambu yang berlaku di Universitas Lampung. Jadi tidak boleh menggunakan pedomannya ITERA, pedomannya UIN. Pedomannya harus digunakan pedoman Universitas Lampung. Pak, di mana? Ada di Viklas. Silahkan dibaca, silahkan ditengok ya.
pun nanti jika tidak ada, saya dan Boyo sudah menjanjikan teman-teman untuk dapat mengaksesnya di Telegram kalian. Ya, mari kita lanjutkan. Materinya apa saja? Ini dia yang tadi disampaikan di awal. Ada pengertian karya tulis ilmiah. Bahasanya, ini terkait dengan laras bahasa atau ragam bahasa karya tulis ilmiah itu seperti apa? Karena karya tulis ilmiah dengan karya sastra itu bahasanya berbeda, larasnya berbeda. Jadi ini perlu kita tegaskan dan ini perlu kita diskusikan lebih jauh. Mengapa harus dibahas dan mengapa harus digunakan sesuai dengan kaidahnya ya. Lalu yang ketiga, jenis karya tulis ilmiah banyak ragamnya ya. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu yang terakhir adalah panduan karya tulis ilmiah. Terakhir terkait dengan pembagian tugas kelompok dan penugasan. Oke, sudah siap? Semoga ya. Yang pertama terkait dengan karya tulis ilmiah. Kalau merujuk kepada teori, sebenarnya karya tulis ilmiah itu adalah sebuah tulisan yang menggunakan dan ditulis secara ilmiah. Nah, dan disebarkannya atau didistribusikannya pun secara ilmiah. Jadi kata kuncinya itu adalah dari karakteristik itu sendiri, yaitu keilmiahan yang menyertai dari tulisan itu, baik itu dari isi, penyajian, bahasa, dan pendistribusiannya. Nah, isi karya ilmiah ini umumnya bersifat keilmuan, rasional, objektif, tidak memihak, dan berbicara apa adanya. Karena ketika menulis karya tulis ilmiah, umumnya bukan sebatas pendapat ataupun omong kosong belaka. Karya tulis ilmiah ditulis menggunakan riset, menggunakan penelitian yang mumpuni. Jadi, apa yang dikatakan, apa yang dituturkan, dan apa yang dituliskan semuanya berdasarkan fakta, riset lapangan, ataupun penemuan-penemuan yang terjadi ketika penelitian itu dilakukan. Jadi harus fokus dan spesifik pada bidang keilmuan yang ditekuni secara mendalam. Bagaimana dengan esai? Pun jika esai ada fakta-fakta yang dipaparkan, laras bahasa yang digunakan justru tidak menampilkan keilmuan, maksudnya tidak tampil keilmiahannya, karena esai pun kadang ditampilkan secara bahasanya bahasa santai, seperti kalau misalkan teman-teman membaca kolom komentar akademisi ataupun praktisi di koran. Memang banyak fakta, banyak data, tapi disampaikannya dengan bahasa yang lebih ringan, jauh lebih bisa berterima di masyarakat. Beda dengan hasil penelitian yang berupa jurnal, berupa tesis, skripsi atau disertasi. Bahasanya akan lebih sedikit kaku seperti itu. Nah, untuk memahaminya biasanya akan butuh waktu seperti itu. Itu terkait dengan karya tulis ilmiah. Lalu bahasanya seperti apa? Bahasanya seperti tadi saya singgung. Bahasa yang digunakan di karya tulis ilmiah ini sifatnya baku, disesuaikan dengan sistem ejaan yang berlaku di Indonesia. Kebetulan karena kita saat ini sejak 2015 menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, bukan EYD lagi. EYD sudah tidak ada, sudah tergantikan, sebenarnya pembaharuan ya, sudah diperbaharui dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bisa dibilang PUEBI, ada yang bilangnya EBI, tapi sebenarnya PUEBI, pedoman umum, tetap disebutnya pedoman umum. Bahasa ilmiah ini tidak menggunakan bahasa pergaulan, harus menggunakan bahasa ilmu pengetahuan dan sifatnya mengandung hal-hal yang teknis sesuai dengan bidang keilmuan. Maksudnya seperti apa? Ya, hanya bidang tertentu. Misalkan teman-teman matematika ya, ragam bahasa atau laras bahasa yang ditemukan atau yang digunakan adalah laras bahasa ilmiah di matematika, tidak ditemukan bahasa-bahasa yang sifatnya seperti di bidang kedokteran gitu. Contohnya seperti apa ya? Ketika di matematika kalian akan mendengar namanya persamaan, pertidaksamaan, linearitas, algoritma, dan sejenisnya. Kalian tidak akan mendengar istilahnya gastronomi, injeksi, seperti itu. Ya, hal-hal yang bersifat kedokteran ataupun mungkin yang sifatnya keguruan misalkan ya, taksonomi belum itu ditemukan di matematika karena bukan ranahnya. Jadi bidang tertentu yang dibahas ya hanya itu saja laras bahasa yang digunakan, seperti itu ya. Jadi fokusnya tetap menggunakan laras ilmiah, bukan menggunakan bahasa pergaulan. Lalu fungsi karya tulis ilmiah itu seperti apa?
tentunya ini adalah merupakan cara komunikasi akademis dalam bidang kajian keilmuan. Misalkan teman-teman di matematika melakukan sebuah penelitian tentang X, ada penemuan baru. Nah, ini dilakukan penelitian dan didistribusikan pengetahuan baru macam apa yang ditemukan, dan halayak harus tahu nih. Akhirnya penelitian yang terbarukan itu harus didistribusikan melalui jurnal ilmiah, lalu didiseminasi, bisa menggunakan sarana esai seperti tadi, agak lebih dibuat santai, terbit di koran seperti itu. Jadi tetap fungsi utamanya adalah sebagai sarana komunikasi akademik dalam sebuah bidang kajian keilmuan. Fungsi lainnya yaitu ada fungsi ekspresif terkait dengan bagaimana seseorang menuangkan atau menyebarkan gagasan kepada pihak lain. Lalu yang kedua ada fungsi instrumental, yaitu menjadi media bagi seseorang untuk meraih tujuan-tujuan lainnya. Misalkan sejak dahulu kita mencoba untuk mencari kehidupan yang mirip dengan yang ada di bumi, dan sampai saat ini penelitian itu terus dilakukan. Katanya Mars, katanya planet A, B, C, D, E, dan itu sampai saat ini belum ditemukan jawabannya. Adakah planet lain selain bumi yang bisa ditinggal oleh manusia? Dan ini tujuannya mulia. Nah, itu tujuan-tujuan seperti ini yang menjadi fokus daripada penulisan karya tulis ilmiah. Makanya nanti teman-teman ketika menuliskan sebuah makalah, maka baiknya, idealnya merujuk kepada jurnal-jurnal yang valid, jurnal-jurnal ilmiah. Tidak lagi menggunakan yang namanya sumber Google. Tapi ketika kalian sudah semester 2, semester 3, ada baiknya kalian menggunakan sumber dari Google Scholar atau Google Cendikia. Di sana akan kalian temukan banyak jurnal-jurnal ilmiah. Kalau misalnya teman-teman di matematika mencari materi terkait dengan persamaan, pertidaksamaan, linearitas, apalagi fungsi logaritma ya, apalagi saya lupa materi matematika, padahal saya anak IPA dulu ya. Nah, kalian tidak perlu lagi menggunakan sumber namanya makalah-makalah yang bertaburan di akademia dan lain-lain ya. Cari saja jurnal. Begitupun juga teman-teman di BK. Kalau misalnya mencari terkait dengan konseling dan sejenisnya, silahkan cari di jurnal. Jurnal itu banyak materinya. Baik itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Dan itu sumbernya valid karena diterbitkan secara ilmiah oleh penerbit yang istilahnya ternama gitu loh, sudah validitasnya sudah terpercaya. Jadi bukan lagi terkait dengan sumber yang ya antah berantah ya. Apalagi kalau misalnya nyari di Google, wah banyak banget makalah yang udah jadi, kumpulkan ya. Nah, termasuk nanti tugas akhir. Tidak lagi kalian mengumpulkan makalah yang sudah jadi dan bertebaran di Google, tapi kalian harus menuliskannya dari nol. Sumbernya dari buku dan jurnal. Bidangnya kembali ke kalian. Saya dan Bu Ayu pasrahkan. Fungsi sudah, bahasanya sudah, sekarang kita lari ke jenisnya. Ada banyak, dan ini adalah sebagian. Yang pertama adalah artikel ilmiah, merupakan tulisan berisi tentang opini dari penulisnya yang didasarkan pada suatu peristiwa. Biasanya artikel ilmiah ini akan terbit di jurnal. Lalu makalah bisa kalian tulis ya. Karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan yang sifatnya empiris dan bersifat objektif terhadap permasalahan yang telah berkembang di tengah masyarakat. Nah, kalau merujuk kepada pengertian ini, maka makalah itu sebenarnya agak berat ya. Tapi selama ini kan kalian menuliskan makalah ya hanya copy paste, mencari yang sudah ada, edit sedikit, sunting sedikit, kumpulkan kepada dosen. Dosennya nggak teliti, alhamdulillah aman. Kalau misalnya dosennya teliti, cross check, cek data ulang, ketemu sumber di Google, alhamdulillah besok mengulang lagi. Kalau 2 semester sih, 2 SKS sih nggak masalah. Kalau misalnya bebannya 4 SKS, drop IPK kalian. Oke, jadi makalah itu harus dipertanggungjawabkan secara moral ya, dan dipertanggungjawabkan juga secara akademis karena kalian menuliskannya itu harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Lalu yang ketiga, tesis. Tesis ini menguak suatu pengetahuan baru yang secara empiris sekaligus teoritis dan biasanya digunakan oleh teman-teman untuk prasyarat sebagai lulusan magister atau S2. Yang keempat ada skripsi.
berdasarkan penelitian memiliki ruang lingkup lebih kecil. Biasanya pembahasannya itu tidak kompleks. Kalau tesis dan disertasi itu kompleks ya tingkatnya. Tapi kalau skripsi ini lebih ke di permukaan ya. Prasyaratnya untuk S1. Berikutnya ada disertasi untuk S3. Ini udah kompleks banget tatarannya. Kalau paper yang nomor 6, salah satu jenis karya ilmiah, data dan fakta di dalam tidak terikat oleh bab dan subbab. Isinya pun biasanya sedikit dan hanya beberapa lembar saja. Paper ini biasanya ketika kalian mengikuti sebuah seminar internasional, baik nasional, dan kalian diminta untuk menuliskan menjadi pemateri gitu. Biasanya kalian akan menuliskan paper. Termasuk ketika beberapa dosen promosi menjadi guru besar, profesor, biasanya mereka akan menuliskan paper yang akan dibacakan ketika nantinya melakukan pelantikan sebagai guru besar atau profesor. Nah, paper ini umumnya sih merupakan sebuah rangkuman ya dari sebuah penelitian seperti itu. Berikutnya ada kertas kerja. Ini biasanya kalau teman-teman kerja di laboratorium, baik itu nanti teman-teman matematika, biologi, kimia ya, biasanya sering di laboratorium. Nanti akan ada namanya kertas kerja. Biasanya menceritakan tentang bagaimana tahapan-tahapan terkait langkah kerja yang telah kalian lakukan di dalam laboratorium dan hasilnya seperti apa. Oke, hampir 2 semester ini mana yang sering dan pernah kalian buat? Tesis, disertasi, kertas kerja, paper, kemungkinan besar adalah makalah ya. Seringnya makalah. Tapi ternyata kalau merujuk kepada materi, apakah makalah yang kalian buat telah memenuhi standar? Jawab sendiri. Pastinya belum ya. Oke, ini adalah format penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Lampung pada tahun 2020. Untuk dapat mengakses ini dan ketika kalian pingin membacanya, kalian bisa merujuk kepada alamat BAK ya, bagian akademik dan kurikulum. Tapi pun jika kalian memang belum ada, silakan kalian ketikkan ulang alamat atau peranala yang saya tuliskan di sini. Nanti kalian akan menuju kepada tautan doc player. Nah, itu ada salindianya. Silakan kalian unduh. Mengapa wajib diunduh? Karena saya tidak ingin menjelaskan. Kalau menjelaskan panjang cerita. Mengapa? Karena di sana akan diceritakan bagaimana pemilihan kertas. Kertas A4, tebalnya berapa gram? Ada sana teknisnya. Font ukurannya berapa karya tulis ilmiah? Wah, fontnya udah ada, jenisnya apa? Ukuran besarnya berapa? Margin itu sembir. Sembir itu apa? Kanan kiri dari kertas atas bawah itu ada aturannya. Lalu dari bagian atas ke judul itu berapa kali enter, berapa spasi, ada aturannya. Lalu penulisan nama itu di atas atau di bawah atau di kanan atau di kiri, berapa jaraknya, ada. Kalau makalah apa dengan skripsi, penulisan namanya itu sama atau tidak, ada. Lalu terkait dengan logo itu yang benar hitam atau putih atau biru, ada aturannya. Jadi nanti teman-teman silahkan diunduh, silahkan dibaca. Saya tidak akan menjelaskannya. Lalu terkait dengan panduan karya tulis ilmiah ini teman-teman, di sana nanti akan kalian temukan yang namanya beragam jenis kaidah. Baik itu kaidahnya yang tadi saya katakan, ada skripsi, makalah, laporan kerja atau kertas kerja, lalu skripsi, disertasi. Nanti kalian wajib memahaminya dan mempraktikannya di tugas akhir. Jangan sampai nanti ketika kalian menuliskan namanya di tengah gitu. Yakin lo di tengah? Udah baca panduannya belum? Logo nah ini juga sebenarnya panduannya. Ini karena panduan yang berupa salindia ya, maka dicetaknya warna hitam. Sebenarnya kalau misalnya di bukunya itu di covernya itu ada warna biru sesuai dengan statuta. Jadi ketika kalian mengumpulkan tugas, makalah dan sejenisnya, logo yang digunakan adalah logo yang sesuai statuta, yaitu warna biru ya. Jadi harus dibaca, dipahami agar tidak salah. Oke. Ini yang pernah kita bahas dan sudah dibahas kemarin, akan saya ulang lagi. Terkait dengan tugas akhir semester, dikumpulkan ketika pertemuan 14. Wajib diselesaikan secara berkelompok.
berkumpul dengan tim dengan pembagian yang telah kami rilis di Viklas Unila CID. Pembagian itu sudah saya dan Bu Ayu lakukan melalui sistem virtual class. Jadi kami tidak membagi dengan kocok kertas dan lain-lain. Itu secara sistem ya. Jadi pun kalau misalnya ada yang kurang, ada yang lebih dan ada nama, ternyata nama Pak Bambang muncul ya. Nama Pak Bambang itu dikeluarkan dari grup. Nah, sisanya itu kalian ya. Mungkin ada yang jumlahnya menjadi lebih sedikit ya. Silahkan maksimalkan jumlah itu ya. Tidak akan ada perubahan. Jadi mungkin yang berkurang ya mohon maaf gitu. Berikutnya apa? Silakan kalian buat makalah sederhana dengan tema-tema terkait dengan bidang dari program studi atau jurusan yang kalian tekuni. Kami tidak membatasi dan kami tidak memberikan trigger patokan tertentu. Intinya adalah kami membebaskan kalian membahas materi-materi yang benar-benar kalian kuasai dari bidang, dari prodi atau jurusan kalian bernaung. Ya. Gunakan materi berupa buku referensi, artinya buku cetak. Lalu yang kedua, jurnal. Jumlahnya berapa nanti akan kami informasikan lagi ya. Umumnya sih standar itu bukunya itu antara 7, buku itu 7. Selebihnya jurnal. Referensi paling sedikit berapa? 10. Paling sedikit, lebih nggak apa-apa. Pengumpulan tugas. Diberikan waktu penyelesaian selama 3 pekan. Pekan 14 dikumpulkan. Unggah dalam format PDF makalahnya atau Word, tidak Word, PDF. Lalu video presentasi berupa tautan dituliskan di bagian akhir makalah. PowerPoint-nya jika ada PowerPoint silahkan dikumpulkan juga. Jadi semuanya dikumpulkan di Viklas dan hanya perwakilan saja, tidak semua yang mengirimkan, tapi hanya perwakilan dari kelompok. Terkait dengan video presentasi, minimal 10 menit mengenai pemaparan dari makalah yang Anda buat. Teknisnya silahkan perbincangkan sendiri, karena saya tahu teman-teman generasi milenial literasi digitalnya luar biasa lah. Jadi kalau misalkan bikin video, saya nggak perlu nyuruh. Malah kadang-kadang kami berdua membuat video seperti ini malah justru kami merasa mereka menertawakan kita, tidak ya. Kita sebagai dosen membuat video hanya seperti ini gitu. Padahal teman-teman ketika bikin video yang YouTuber terutama ya, pasti lebih keren daripada kami, tapi tidak apa. Makanya ketika membuat aturan video presentasi seperti apa, kami tidak memberikan batasan. Jadi silahkan dieksplor sendiri ya. Silakan dibuat sebaik dan semaksimal mungkin. Pembagian anggota sudah di Unila CID, Viklas Unila CID. Silakan komunikasikan mulai sekarang terkait dengan tema terutama. Jadi jangan sampai temanya memberatkan satu sama lain. Pengumpulannya 3 pekan di pertemuan ke-14. Oke, ini sudah sama ya. Halaman kemarin sudah dibahas minimal 10 halaman. Di luar ya, 10 halaman di luar cover, daftar pustaka, daftar apa lagi? Daftar isi, kata pengantar ya. Jadi 10 itu adalah isi atau konten dari karya tulis yang kalian buat. Videonya minimal 10 menit. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam sehat dari kami, tim mata kuliah umum Pendidikan Bahasa Indonesia dari Badan Pengelola Mata Kuliah Universitas Lampung. Mudah-mudahan teman-teman dapat menyelesaikan dan menunaikan semua tugas tadi dengan baik. Terakhir, pesan sponsor, pesan dari pemerintah terkait dengan pencegahan COVID-19. Teman-teman, jika kalian lepas dari luar rumah, disarankan untuk mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air mengalir. Lalu ketika di luar, jangan lupa gunakan maskernya. Hindari kerumunan dan jaga jarak. Karena COVID itu masih ada. Oke, sekian dari kami. Saya mewakili Bu Ayu mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan teman-teman menyaksikan video paparan dari karya tulis ilmiah sesi pertama atau part pertama. Berikutnya kami akan kembali menyusun sebuah video terkait dengan karya tulis ilmiah, khususnya terkait dengan bagaimana perujukan, lalu ada daftar pustaka, plagiarisme, dan lainnya. So, nantikan kelanjutan dari sesi karya tulis ilmiah ini. Pesan kami, ingat tugasnya dikerjakan secara maksimal.
Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.